Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sejarah tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Mahayana Kusuma Mayura, absen 12. Nama saya Madya Hudi, nomor absen 13. Nama saya Ibu Tureva Ananta, nomor absen 15. Apa itu Kerajaan Majapahit? Majapahit merupakan sebuah kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan mengalami masa keemasannya pada tahun 1350 sampai 1359 di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu Gajah Mada. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang menerapkan toleransi beragama yang disimpulkan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma. Semboyan ini menunjukkan bahwa pada masa itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Sejarah kerajaan. Berdirinya Majapahit. Sesudah Singosari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Kubilai Khan dari dinasti Yuan, Tiongkok, tertarik pada kekuasaan Singosari yang meningkat. Namun pada tahun 1293, seorang pemberontak dari Kediri bernama Jayakatwang sudah membunuh Kertanegara, yaitu raja dari kerajaan Singosari. Raden Wijaya, yaitu menantu Kertanegara, kemudian bersekutu dengan orang Mongol untuk melayan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang meninggal, ia menyuruh pasukan Mongol untuk kembali dengan cara paksa. Dengan itu, pada tahun yang sama, 1293, Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan yang bernama Majapahit dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama Majapahit. Keturunan kerajaan. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama yang memimpin Majapahit, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia memimpin Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Beliau menikah dengan 4 putri Kertanegara, yaitu Dyah Dewi Tribhuwananeswari selaku permaisurinya atau ratu, Dyah Dewi Narendraduhita, Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Dyah Dewi Gayatri. Langkah Raden Wijaya mengawini putri-putri Kertanegara diduga berlatar belakang politik agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Jayanegara. Setelah Raden Wijaya meninggal, tahta digantikan oleh Jayanegara atau Kala Gemet pada tahun 1309. Beliau merupakan raja yang leman sehingga banyak terjadi pemberontakan pada saat ini. Gajah Mada memegang jabatan sebagai kepala Bayangkari. Beberapa pemberontakan yang terjadi yaitu pemberontakan Rugolawe dapat diatasi, pemberontakan Lembu Sora dapat dipadamkan, pemberontakan Nambi dapat diatasi, pemberontakan Kuti pada tahun 1319 yang kemudian dapat diatasi berkat jasa Gajah Mada, dan atas jasanya tersebut Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kauripan. Pada tahun 1321, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha. Raja Jayanegara pada tahun 1328 meninggal dunia karena dibunuh Tanca, yaitu dokter istana sendiri. Gajah Mada turun tangan untuk membunuh Tanca. Pada masa awal ini memang terjadi banyak pergolakan. Tribhuwana Tunggadewi. Karena Jayanegara tidak mempunyai putra, tata seharusnya jatuh ke tangan Gayatri, yaitu ibu dari Jayanegara. Karena Gayatri memilih menjadi biksuni, maka Tribhuwana Tunggadewi putrinya ditunjuk sebagai wakil dan diangkat menjadi raja ketiga bergelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani pada tahun 1328. Pada zaman kekuasaannya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit. Pada saat pelantikan, ia mengucapkan sebuah sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ini adalah awal permulaan zaman keemasan Majapahit. Namun pada tahun 1350, Gayatri wafat, maka Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan wakil ibunya segera turun tahta, menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1387, Majapahit mencapai zaman keemasannya. Cita-cita Gajah Mada yang diucapkan lewat Sumpah Palapa yang disebut pula dengan Wawa Nusantara II dapat tercapai.
Wilayah Majapahit hampir sama dengan wilayah Republik Indonesia, maka Majapahit disebut sebagai negara maritim nasional 2. Ratu Kusumawardhani. Kusumawardhani merupakan putri Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi raja pada tahun 1389 sampai 1429. Pada masa pemerintahannya terjadi perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana yang disebut Perang Parekrek, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Wirabumi. Sedangkan raja-raja yang lain tidak terlalu dijelaskan secara detail pada sumber-sumber sejarah Majapahit, karena raja-raja yang lain tidak terlalu penting kedudukannya di kerajaan Majapahit. Raja-raja itu meliputi Dewi Suwita, Bre Tumapel, Bre Kahuripan, Purwawisesa, Pandan Salas. Letak kerajaan. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang pusatnya di selatan Sungai Berantas, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2903, Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit pada sekitar daerah Tari, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 1350, kerajaan Majapahit dipindahkan ke daerah Trowulan pada masa Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Keadaan masyarakat. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari kerajaan. Masyarakatnya bermata pencarian dalam bidang agraris. Buktinya yaitu ada tanggul-tanggul untuk menampung air. Hasil pertanian masyarakat Majapahit antara lain adalah beras, lada, cengkeh, dan pala. Bukan hanya petani saja, tetapi ada juga bekerja sebagai pedagang. Selain dalam bidang agraris, Majapahit juga mengembangkan dalam bidang pelayaran, kelautan, perdagangan. Masyarakat kerajaan Majapahit juga diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Agama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyatnya sangat diperhatikan, demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Candi. Banyak candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran atau di Blitar, Candi Bahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan Makam Troiloyo. Kesusastraan. Banyak juga peninggalan kesusastraan Majapahit seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Pararaton, Kitab Sorandakan, dan masih banyak lagi. Pengaruh atau akulturasi budaya. Pengaruh kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang itu
Sumpah Palapa menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. Seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan agama Hindu untuk menjadi mayoritas di Bali dan di suku Tengger. Peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata seperti Candi Penataran dan Kompleks Trawulan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.